Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Saidin Ahmad Bani. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, baik sahabat-sahabat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas lanjut materi yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu masih terkait dengan makharijul huruf atau yang disebut dengan tempat keluarnya huruf, yang mana pada video yang lalu kita telah membahas tempat keluarnya huruf yang pertama, yaitu di tenggorokan atau yang disebut dengan al-halq. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjut, yaitu makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf yang kedua, yaitu al-lisan. Jadi sahabat-sahabat yang diberkahi Allah, tempat keluarnya huruf yang kedua itu al-lisan. Apa itu al-lisan? Al-lisan adalah lidah. Nah, perlu kita ketahui, di lidah ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 tempat keluarnya huruf. Yang pertama ada yang namanya pangkal lidah. Yang kedua ada tengah lidah. Yang ketiga ada tepi lidah. Dan yang keempat ada namanya ujung lidah. Jadi perhatikan. Lalu huruf-huruf apa saja yang keluar pada tempat-tempat ini? Nah, oke. Yang pertama di pangkal. Di pangkal lidah itu terdapat 2 huruf. Hurufnya apa saja? Huruf qaf dengan huruf kaf. Sekali lagi, hurufnya ada huruf qaf dengan huruf kaf. Nah, bagaimana prakteknya huruf qaf sekarang? Contohnya qaqiqu baqa, qaqiqu baqa, qaqiqu baqa. Nah, jadi huruf qaf ini dia termasuk huruf qalqalah. Jadi ketika dia sukun atau mati, maka dia harus pantul. Lagi qaqiqu baqa, qaqiqu baqa, qaqiqu baqa. Oke. Sekarang huruf kaf. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Lagi kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Oke, perhatikan. Jadi huruf qaf dengan huruf kaf ini, walaupun kedua huruf ini memiliki tempat keluar yang sama, tetapi kedua huruf ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Kalau huruf qaf yang pertama, bedanya adalah dia sifatnya isti'la, yaitu sifatnya keangkat. Dan huruf qaf juga sahabat-sahabat, dia termasuk dalam huruf qalqalah. Ketika huruf qaf itu sukun, maka kita harus memantulkannya. Misalnya kayak qaqiqu baqa. Nah, kalau huruf kaf dia sifatnya hamas atau lemah dan ada angin yang mendesis. Nah, contohnya kayak tadi kaki kubak, ya kata bak. Nah, ketika dia sukun maka ada angin yang mendesis, bak. Kaki kubak. Nah, sekali lagi, 2 huruf ini walaupun sama tempat keluarnya tetapi memiliki sifat yang berbeda. Oke. Sekarang huruf apa saja
yang keluar di tengah lidah. Jadi huruf yang ada di tengah lidah terdapat 3 huruf, yaitu huruf ja, huruf sya, dan huruf ya. Perhatikan cara prakteknya atau menyebutnya adalah yang pertama huruf ja, jadi jubaj, jadi jubaj, jadi jubaj. Sekarang huruf sya, syashi shubash, syashi shubash, syashi shubash. Sekarang huruf ya, yayi yubay, yayi yubay, yayi yubay. Ya, perhatikan. Jadi, ketika menyebutkan ketiga huruf ini, maka syarat untuk dikatakan sempurna menyebutnya ketika kita merasakan bahwa tengah lidah menyentuh di langit-langit. Sekali lagi, syarat kita mengucapkan dengan sempurna huruf yang ada di tengah lidah ini, yaitu tengah lidah harus menyentuh di langit-langit. Nah, jadi harus dirasakan. Nah, bila perlu dirasakan. Kalau kita merasa bahwa tengah lidah kita sudah menyentuh langit-langit, berarti penyebutan kita sudah sempurna. Oke. Sekarang huruf-huruf apa saja yang keluar di tepi lidah? Nah, sekarang huruf tepi lidah. Nah, huruf yang keluar di tepi lidah itu hurufnya cuma satu, yaitu huruf apa? Huruf bod. Prakteknya bagaimana? Badidu bad, badidu bad, badidu bad. Oke, perhatikan. Ketika huruf bod itu sukun, maka nggak boleh kita mengucapkan atau memantulkannya. Badidu bad, badidu bad. Nah, ingat, pokoknya huruf yang selain kelima huruf qalqalah, ba, ja, da, po sama ko, maka selain itu tidak boleh ketika sukun dipantulkan. Oke? Oke, sekarang huruf apa saja yang keluar di ujung lidah? Nah, jadi huruf yang keluar di ujung lidah ada 11 huruf. Nah, karena hurufnya banyak, maka kita harus hapus dulu. Oke. Ujung lidah. Nah, huruf apa saja yang keluar di ujung lidah? Nah, hurufnya tadi ada 11, yaitu la naro, datapo, zasaso, sama yang terakhir za, sa sama zo. Nah, jadi ada 11 hurufnya: la naro, datapo, zasaso, sama za, sa, zo. Oke, perhatikan sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya membagi huruf-huruf yang ada di ujung lidah ini ke dalam kelompok-kelompok? Nah, karena ada penjelasannya. Perhatikan. Saya akan merasionalisasikannya ya. Ibaratkan ini sebuah gambar mulut. Terdapat gigi atas dan bawah. Kemudian titik ini katakanlah gusi. Ini langit-langit.
Dan ini pertengahan antara langit-langit dan gusi bagian atas. Dan di sini ada gusi bagian bawah. Dan ini lidah. Oke, perhatikan. Ketika kita menyebut huruf la, na, sama ro, perhatikan, maka di mana posisi ujung lidah kita? Maka posisi ujung lidah kita dia mengarah ke bagian di antara gusi atas dan langit-langit. Ya, jadi posisi, sekali lagi, posisi lidah kita ketika menyebut huruf la, na, sama ro, maka posisi lidah, ujung lidah kita itu berada di antara gusi bagian atas dan langit-langit. Contohnya la, na, ro, ro. Lagi la, na, ro. Praktekannya adalah laliluban, laliluban, laliluban. Sekarang huruf na, naninuban, naninuban, naninuban. Oke, sekarang huruf ro, rorirubau, rorirubau, rorirubau. Sekali lagi, huruf la, na, sama ro, maka posisi ujung lidah kita menyentuh bagian di antara gusi bagian atas dan langit-langit. Nah, jadi di antaranya atau di tengahnya. Oke, perhatikan. Sekarang huruf da, ta, sama po. Da, ta, po. Posisi ujung lidah kita ketika menyebut huruf da, ta, sama po, maka ujung lidah kita menyentuh ke arah gusi bagian atas. Oke. Nah, sekali lagi, ketika menyebut huruf da, ta, sama po, maka posisi ujung lidah kita menyentuh ke arah gusi bagian atas. Nah, coba kita praktekkan. Dadi dubad, dadi dubad, dadi dubad. Nah, jadi ketika kita mempraktekannya, maka harus merasakan ujung lidah menyentuh gusi bagian atas. Sekarang tati tubat, tati tubat, tati tubat. Oke, ingat huruf ta sifatnya hamas, sama seperti huruf kaf. Jadi dia ada angin yang mendesis. Bat, tati tubat. Nah, sekarang huruf po, toti tubato, toti tubato, toti tubato. Perhatikan huruf po, dia termasuk huruf isti'la, nah, atau sifat yang sifatnya keangkat. Nah, selain dari sifatnya isti'la, maka dia juga termasuk dalam huruf qalqalah, sama seperti huruf dal. Ketika hurufnya sukun, maka harus dipantulkan. Oke? Nah, oke. Sekarang huruf za, sa, sama so. Nah, ketika menyebut huruf za, sa, sama so, maka perhatikan ujung lidah kita harus menyentuh di gusi bagian bawah. Sekali lagi, sahabat-sahabat, ketika kita menyebutkan huruf za, sa, za, sa, sama so, maka ujung lidah kita harus menyentuh di gusi bagian bawah. Oke, kita praktekkan. Zazi zubaz, zazi zubaz, zazi zubaz. Nah, sasi subas, sasi subas, sasi subas. Terus sosi subas, sosi subas, sosi subas. Perhatikan, setiap, ingat yang saya katakan, setiap huruf isti'la, so, ro, to, sama so, maka walaupun sama makhraj atau sama pengelompokannya dengan temannya yang lain,
maka penyebutannya agak sedikit berbeda karena sifatnya isti'la, diangkat. Nah, oke. Terus huruf za, sa, dan zo. Nah, ketika kita menyebut huruf za, sa, dan zo, maka posisi ujung lidah kita harus menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Oke, coba kita perhatikan. Zazi zubad, zazi zubad, zazi zubad. Terus sasi subat, sasi subat, sasi subat. Sekarang Allah, zazi zubad, zazi zubad, zazi zubad. Oke, perhatikan huruf bo ini dia sifatnya isti'la. Dan setiap huruf yang bersifat isti'la maka penyebutannya pasti berbeda dengan temannya yang lain. Walaupun dia penyebutannya berbeda, tapi perlu diperhatikan bahwa ujung lidah tetap menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Nah, oke. Jadi pengelompokan ini ada tujuannya. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mempraktekkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan tempat-tempat keluarnya. Oke. Untuk pertemuan kedua ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah penjelasan tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf yang ketiga itu nanti kita akan membahasnya di pertemuan atau video yang berikutnya. Adapun jika dalam penjelasan saya tadi ada terdapat kekeliruan dan kesalahan, kepada sahabat-sahabat yang menonton video ini mohon memberikan koreksi dan masukannya dengan berkomentar melalui kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu untuk membagikan ke teman-teman yang lainnya supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama mencari aman. Oke? Dan yang terpenting adalah semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Saidin Ahmad Bani mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.